Bahkan yang pernah saya dengar ini akhir-akhir ini ada salah satu game online yang katanya mengarah kepada kesyirikan ya. Nah ini juga malah berbahaya, lebih berbahaya daripada yang lain-lain kemungkaran yang kita dapat di dalam game ini. Oke lah kalau seandainya ada orang mengatakan oh itu kan hanya sekedar game. Ketika orang itu main game itu belum tentu dia meyakini untuk melakukan itu. Oke lah kalau itu misalnya tidak membuat orang itu jatuh kepada kesyirikan. Tapi bukankah itu adalah termasuk fenomena kesyirikan yang seharusnya seorang muslim itu cemburu untuk menghadapi hal seperti ini, untuk segera dijauhi ya, minimal dijauhi kalau tidak bisa dihilangkan kan begitu. Kok malah dinikmati kan begitu. Nah ini kan dipertanyakan keimanannya. Yang sudah ngaji atau yang sudah belajar ilmu itu juga masih main game, Ustaz. Dan salah satu khutwat, salah satu langkah-langkah syaitan untuk menyesatkan manusia itu diantaranya adalah manusia itu akan dilalaikan ya, dari melaksanakan kewajiban kepada Allah dengan memperbanyak melakukan perkara-perkara yang mubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di episode kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan tema main game bersama guru kita yang telah hadir di sini, yaitu Al-Ustaz Muhammad Syaputra. Kita sapa terlebih dahulu beliaunya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Ustaz, bicara main game, sekarang ini insya Allah semua orang punya yang namanya smartphone, Ustaz. Nah, berkenaan dengan smartphone ini kan semuanya sudah punya, Ustaz. Kiranya kita sebagai muslim ini bagaimana untuk etika menggunakan smartphone ini, Ustaz? Iya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi alat yang namanya smartphone ini dia sebetulnya sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga bisa menjadi malapetaka bagi orang yang memilikinya. Ibaratnya itu seperti pisau ya, yang bisa digunakan untuk hal yang positif atau negatif. Ya, smartphone juga demikian. Dia adalah sebuah alat yang kalau digunakan dengan ilmu, dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dengan mengikuti aturan syariat, dia akan menjadi sebuah kenikmatan, sebuah karunia yang besar untuk kebaikan hidup manusia. Tapi ketika smartphone itu digunakan ya dengan dasar hawa nafsu ya, untuk memenuhi syahwat dan semacamnya, maka tentunya orang yang menggunakannya akan ya mengarah kepada kesesatan dan akhirnya akan mengarah kepada perbuatan-perbuatan dosa. Jadi berkenaan dengan menggunakan handphone atau semacamnya atau smartphone ini, seperti yang tadi di awal saya sampaikan tadi, bahwa kalau seseorang itu menggunakan smartphone ini didasari dengan ilmu, didasari dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan menjadi baik gitu ya. Berarti arah penggunaan smartphone ini tergantung yang menggunakan ya, Ustaz ya? Betul, tergantung orang yang menggunakannya. Kalau yang menggunakannya itu orang yang baik, insya Allah akan menghasilkan akibat atau sesuatu yang baik. Ya, kita bisa ketahui di masa sekarang, alhamdulillah, seperti kita saat ini, kita juga menggunakan smartphone. Di situ kita bisa berdakwah, di situ kita bisa saling tukar menukar pengetahuan, kita bisa sharing ilmu, kita juga bisa merekam sesuatu yang baik, kemudian kita bisa bagikan kepada yang lain. Itu semuanya tentu mendatangkan pahala yang besar. Bayangkan seperti kita gunakan smartphone ini untuk misalnya men-share satu ayat atau satu hadis atau artikel ilmu agama yang bermanfaat, kemudian orang yang membacanya itu cukup banyak ya, dengan waktu yang singkat, artikel atau video ceramah atau yang semacam itu yang bermanfaat untuk banyak orang kemudian dikonsumsi oleh orang banyak di waktu yang sangat singkat. Katakanlah misalnya antum misalnya mengupload kajian misalnya, kajian singkat misalnya, kemudian yang melihat pada waktu itu katakanlah 1000 orang. Hanya dengan waktu sekian menit atau mungkin sekian detik Anda sudah mendapatkan pahala 1000 orang tadi. Luar biasa. Dan juga sebaliknya Ustaz ya, ketika kita share yang di-share itu hoax, maka itu bahaya juga gitu juga kita. Iya, dosanya pun juga luar biasa gitu iya. Karena sebab kemudahan itulah ya, kemudian kita benar-benar harus ya dasari seluruh aktivitas kita dengan smartphone ini tentu harus berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang benar ini, sehingga manfaat sekali luar biasa. Luar biasa. Iya. Sebelum kita bicara game, Ustaz,
kita bicara terlebih dahulu permainan dan bersenang-senang dalam Islam, Ustaz. Iya. Terkadang kita kan kalau sudah penat atau sudah capek kan butuh yang namanya refreshing, Ustaz. Iya, refreshing, iya. Atau mungkin permainan dan lain sebagainya. Nah, permainan dan bersenang-senang sendiri itu apakah mutlak tidak dibolehkan dalam Islam atau ada batasan atau bagaimana, Ustaz? Iya. Jadi hiburan atau yang semacamnya ya permainan itu termasuk urusan-urusan dunia. Yang mana secara hukum asal ya dalam kaidah fikih itu disebutkan al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asal segala sesuatu dalam urusan dunia ini pada asalnya hukumnya itu mubah, boleh. Ya, selama tidak ada sesuatu yang dilarang di dalamnya. Jadi itu yang perlu kita garis bawahi. Sehingga kita tidak bisa serta-merta langsung mengharamkan katakanlah suatu permainan tertentu kalau memang di situ tidak kita dapati adanya kemungkaran. Akan tetapi dalam kaitannya dengan permainan seperti yang antum sampaikan tadi bahwa permainan itu dilakukan atau digunakan itu dikala kita ini mungkin lelah atau bosan ya. Artinya apa? Permainan itu bukan sebagai sebuah hal yang utama dalam kehidupan kita. Dia hanya sebagai selingan kan gitu ya. Yang namanya selingan itu kan tentu tidak menghabiskan waktu yang banyak. Oleh karena itu kalau dalam syariat kita ini hiburan selama yang pertama di dalam hiburan tersebut tidak ada penyelisihan syariat, tidak ada perkara yang diharamkan dalam agama. Kemudian yang kedua adalah tidak menghabiskan waktu sehingga banyak sekali kebaikan yang terluput karena sebab itu, banyak kewajiban yang terbengkalai gitu ya, atau habis waktunya untuk hal-hal yang mubah ini sehingga dia ya jauh dari melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di seluruh waktunya atau di sebagian besar waktunya. Maka yang seperti ini wallahu alam tidak mengapa kalau dua hal tadi tidak ada dalam permainan itu. Tapi justru kalau semisal permainan yang justru malah melalaikan, kemudian yang membuat waktu habis itu justru malah yang statusnya mubah berubah menjadi haram atau bagaimana, Ustaz? Bisa mengarah kepada yang haram. Karena kita misalnya kondisi kita main game gitu ya. Azan berkumandang, sebagai seorang lelaki diwajibkan untuk segera datang ke masjid salat berjamaah di sana. Tapi kita tetap terus main game ini. Apa yang terjadi? Akhirnya kita luput tidak melaksanakan salat berjamaah. Akhirnya kita berdosa karena meninggalkan sholat berjamaah bukan karena sebab uzur syar'i ya, karena main game tapi karena main game tadi ya gitu. Nah sehingga kita berdosa. Sehingga awalnya permainan game itu kalau dimainkan dengan porsi waktu yang sesuai gitu ya, itu menjadi hal yang mubah. Tapi karena sebab bersinggungan dengan kewajiban yang terbengkalai, akhirnya dia mendapatkan dosa nah, gitu. Jadi haram tadi Ustaz ya? Jadi haram. Tapi kalau bicara game-game yang zaman sekarang itu Ustaz, terutama yang di laptop, kemudian yang di smartphone, mulai dari game misal olahraga atau taktik atau perang dan lain sebagainya, itu justru malah mendatangkan manfaat atau mudarat Ustaz. Terutama yang game-game zaman sekarang kan paling enggak yang di HP itu ada musiknya. Kemudian kadang juga ada yang game-game yang kostum-kostum perang itu kan ada juga yang wanita yang membuka aurat dan lain sebagainya. Itu bagaimana Ustaz? Iya, kalau kita melihat ya keadaan permainan saat ini seperti game-game ini, saya melihatnya wallahu alam ini menurut pandangan saya ya, sependek yang saya tahu gitu dalam permainan game ini banyak sekali kemungkaran di dalamnya. Banyak sekali kemungkaran. Meskipun saya tidak mengatakan semua game itu mungkar gitu ya. Ada juga game-game yang mungkin masih dalam taraf koridor yang dibenarkan atau dibolehkan lah dalam syariat. Namun kebanyakannya kita dapati di permainan-permainan yang ada dalam game-game yang dimainkan oleh orang-orang itu banyak kemungkaran, diantaranya musik itu yang sangat-sangat kita ketahui betul ya. Permainan itu mesti ada alunan musiknya. Kalau nggak ada musik nggak asik. Itu mas. Kalau yang di game itu biasanya musik. Terus kemudian mungkin ada gambar-gambar yang membuka aurat atau semacamnya. Terus kemudian bahkan yang pernah saya dengar ini akhir-akhir ini ada salah satu game online yang katanya mengarah kepada kesyirikan ya. Nah ini juga malah berbahaya, lebih berbahaya daripada yang lain-lain kemungkaran yang kita dapati dalam game ini. Nah ini oke lah kalau seandainya ada orang mengatakan itu kan hanya sekedar game. Ketika orang itu main game itu belum tentu dia meyakini untuk melakukan itu. Oke lah kalau itu misalnya tidak
membuat orang itu jatuh kepada kesyirikan. Tapi bukankah itu adalah termasuk fenomena kesyirikan yang seharusnya seorang muslim itu cemburu untuk menghadapi hal-hal seperti ini, untuk segera dijauhi ya, minimal dijauhi, kalau tidak bisa dihilangkan kan begitu. Kok malah dinikmati kan begitu. Nah, ini kan dipertanyakan keimanannya, akhirnya kan demikian. Apalagi kita tahu bahwa konsumsi game ini banyak anak-anak kecil dari kalangan kaum muslimin, yang mana dikhawatirkan anak-anak ini akan tertanami racun-racun yang berbahaya melalui game-game ini ya, termasuk diantaranya kesyirikan tadi. Sehingga paling tidak mereka, bahaya yang mereka dapatkan, mereka kan biasa melihat fenomena kesyirikan di sekitar mereka dan tidak ada rasa cemburu untuk ingin mengubah atau paling tidak membenci perbuatan syirik itu. Ini sangat berbahaya. Terkadang kalau kita menasihatkan kepada teman-teman kita itu tentang mudarat game seperti musik, terus penyembahan berhala dan sebagainya, mereka ada yang berdalih, oh saya main game musiknya di mute, atau mungkin nggak ada aurat dan sebagainya. Apakah itu masih manfaat atau mudarat, Ustaz? Jadi gini, kita kembali seperti yang saya awal sampaikan, bahwa permainan itu kalau di dalamnya tidak ada perkara yang menyelisih syariat. Yang kedua, tidak boleh dimainkan sampai menghabiskan waktu, kan begitu ya. Nah, kalau dia dalam permainan itu dua perkara ini tidak ada, maka statusnya mubah, silakan main seperti itu. Tapi begini, yang saya tahu ya, kebanyakan orang kalau sudah main game, nggak bisa lepas. Itu untuk beranjak meninggalkan permainan ini sangat berat sekali, sangat berat sekali. Nah, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi justru akan muncul yang namanya kecanduan, dan ini berbahaya. Kalau sudah kecanduan, oke lah, katakanlah permainan itu tidak ada kemungkaran di dalamnya, tapi apakah dia bisa selamat dari menghabiskan waktu dalam hal-hal yang tidak mendapatkan pahala di sisi Allah SWT? Sedangkan seorang mukmin itu seharusnya sangat-sangat istilahnya itu sangat-sangat pelit dalam tanda kutip ya, terhadap waktunya, dengan waktunya ini. Artinya dia tidak akan membuang waktunya dalam hal-hal yang bersifat percuma, gitu. Mubah ya, Ustaz. Perkara-perkara, apalagi perkara mubah yang berlebihan. Gitu. Dan salah satu khutwat, salah satu langkah-langkah syaitan untuk menyesatkan manusia itu, diantaranya adalah manusia itu akan dilalaikan ya, dari melaksanakan kewajiban kepada Allah dengan memperbanyak melakukan perkara-perkara yang mubah. Itu salah satu langkah mereka, para syaitan, untuk menyesatkan umat manusia. Di luar game, kalau semisal kita yang laki-laki ini suka main bola atau suka main futsal, tapi tetap dalam koridor tidak menampakkan aurat, itu kalau berlebihan juga tidak baik, Ustaz ya? Iya. Karena berlebihan di mubah itu tadi. Berlebihan di mubah, apalagi terus nanti akan ada taruhan mengarah ke sana, atau kalaupun tidak seperti itu nanti akan ada bursa transfer. Saya pernah mendengar ada salah satu pondok pesantren gitu ya, salah satu pondok pesantren itu yang santri-santrinya itu, ini mungkin di luar pengetahuan ustadznya saya kira, santri-santrinya itu sampai membuat grup-grup futsal di pondok itu, sampai ada istilah transfer, meskipun mungkin nggak pakai duit gitu ya. Nanti kamu nanti pindah di sana gini ya. Ini terlalu gitu, terlalu berlebih-lebihan. Jadi kalau hanya sekedar permainan nggak perlu terlalu berlebihan. Mungkin untuk penyegaran atau olahraga itu masih dibolehkan ya, Ustaz? Nggak ada masalah. Sekedarnya, iya. Kembali ke game tadi, Ustaz. Game ini kan tidak hanya dimainkan oleh pemuda atau anak-anak, Ustaz. Kadang juga yang sudah punya istri dan lain sebagainya itu pulang ke rumah capek justru main game, Ustaz. Gimana ini, Ustaz? Iya. Suami ini, Ustaz. Jadi ada suami itu yang lebih cinta sama smartphone-nya, dari gadgetnya daripada istrinya. Bahkan yang lebih sering dibelai itu handphonenya daripada istrinya. Nah, ini ibu-ibu boleh protes sama suaminya, tapi ya dengan cara yang baik. Jadi ya sebetulnya ini kalau sudah sampai pada taraf seperti itu, berarti ini smartphone yang ini dipakai ini jelas mengarah kepada penyakit ya, dalam tanda kutip penyakit. Karena dengan itu dia sudah terikat betul dengan smartphone-nya, dan kemana-mana dia tidak bisa lepas dari smartphone-nya, dan ini tidak dibenarkan dalam agama. Dan ada sebuah
apa istilahnya kayak sebagai sebuah nasihat dari salah seorang ulama itu ketika ditanya bagaimana para salaf kita dengan Al-Quran, interaksi mereka dengan Al-Quran, ada salah seorang ulama kita di masa-masa sekarang ini mengatakan sebagaimana ya interaksimu dengan smartphone-mu. Nah gitu. Ini menggambarkan bagaimana jauhnya gitu ya kebaikan dan keutamaan para ulama-ulama kita terdahulu atau orang-orang soleh kita terdahulu dibanding dengan umat akhir zaman ini. Akhir zaman sekarang ini Masya Allah ya, dengan smartphone itu seakan-akan kalau nggak pegang HP itu kayaknya nggak bisa nafas gitu. Nggak bisa nafas. HP ketinggalan balik ya. HP ketinggalan balik, iya. Kalau ulama-ulama kita terdahulu para salafun saleh itu Al-Quran. Mereka nggak bisa lepas dari Al-Quran. Ya. Lah untuk menghadapi suami-suami kayak gitu, nasihat untuk istri gimana, Ustaz? Kira-kira? Yang jelas apa langsung diambil HP-nya atau iya, dibanting kalau seperti itu nanti akan jadi rame ya. Nanti akan jadi pertengkaran. Dalam kita menghadapi kemungkaran dalam rumah tangga itu, yang pertama beristi'anah. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membolak-balikkan hati manusia itu kan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya seorang istri atau seorang suami melihat ada pasangannya atau anaknya yang terlalu melulu menggunakan handphone, mungkin bisa didekati dengan cara yang halus. Misalnya seorang istri ya, suaminya capek-capek datang ke rumah dari pekerjaan, dia langsung buka handphone, main handphone misalnya. Dekati istri, dekati suaminya, ya mungkin ucapkan kalimat-kalimat yang baik, kemudian sambil dirayu untuk diambil handphonenya. Saya kira itu insya Allah menjadi sebuah perilaku yang memunculkan romantisme gitu ya, tapi juga menghilangkan kemungkaran kan gitu ya. Iya, daripada tiba-tiba istrinya datang marah-marah, baru datang kok langsung main HP gini-gini ya. Diambil dibanting. Suaminya ini capek-capek kan gitu ya. Capek-capek, nanti akhirnya apa yang terjadi? Api disulut sama bensin, itu tambah terbakar, tambah besar. Akhirnya yang suami nggak merasa salah, yang istri karena dia merasa benar akan terus mempertahankan kemarahannya. Akhirnya sama-sama marah. Tidak akan jadi sebagai sebuah kebaikan yang terjadi setelah itu, tapi justru menjadi kemungkaran yang lebih besar. Nah ini juga tidak benar. Masih bicara game di lingkup keluarga, Ustadz. Kalau yang tadi kan suami, nah ini kadang anak, Ustadz. Kadang anak-anak kecil sekarang itu kalau bisa berhenti nangis itu dipegangin HP, Ustadz. Dipegangin HP baru berhenti nangis. Kalau HP-nya diminta itu nangis lagi, Ustadz. Nah biasanya yang dipegangin HP itu mereka anak-anak kecil itu main game, Ustadz. Nah caranya atau nasihat untuk orang-orang tua ini supaya bisa membatasi anak-anak main game ini gimana, Ustadz? Disiplin. Artinya disiplin itu orang tua harus buat komitmen bersama anak. Nah, kamu boleh pegang HP, mainan game atau apalah, nonton film kartun atau semacamnya misal gitu ya, di jam sekian sampai jam sekian. Kita nggak boleh langsung hilangkan kebiasaan, apalagi sudah terbiasa kan anak itu misalnya sudah terbiasa pegang HP, terus kita langsung stop anak itu untuk tidak pegang HP, ini juga berat buat anak. Apalagi di masa kita sekarang ini, dia nggak pegang HP, teman-temannya pegang HP. Dia nggak pegang HP, bapak ibunya main HP di depannya. Nah, saya pernah ini pengalaman pribadi saya pegang HP, istri saya pegang HP gitu ya. Saya balas pesan, istri saya juga demikian. Anak saya ini lihat saya sama istri pegang HP. Apa yang diutarakan sama putri saya? Putri saya mengatakan, Abi pegang HP, Uma pegang HP, aku pegang apa? Padahal ini anak saya masih usianya belum sekolah gitu, masih TK gitu. Sudah bisa menilai gitu kan, sudah bisa. Jadi seperti itu. Di masa kita sekarang ini nggak mungkin kita lepaskan anak itu untuk tidak menggunakan HP gitu ya. Kita jauhkan HP itu dari kehidupan mereka, nggak mungkin. Tapi yang bisa kita lakukan apa? Kita bisa yang pertama membatasi tadi, memberikan komitmen ya. Kamu gunakan HP itu mulai jam sekian sampai jam sekian. Kemudian yang kedua, arahan. Kamu kalau main HP biasanya apa yang kamu lihat, itu apa yang dibuka, yang dibuka.
Ya syukur-syukur ada waktu orang tua untuk mendampingi. Jadi pada saat dia melihat sesuatu yang mungkar, orang tua bisa mengarahkan yang lebih baik. Nah begitu. Jadi memang tidak sepenuhnya diambil, cuman harus disiplin untuk memantau tadi Ustaz ya. Betul, disiplin memantau, disiplin memberikan waktu. Karena kalau anak juga dibiarkan los begitu saja, dari pagi sampai sore, sampai malam bahkan mungkin dia akan terus pakai HP, dan ini juga bahaya untuk kesehatannya. Tidak hanya kaitannya dengan agama ya, tapi juga kaitannya dengan kesehatan fisik juga akan berbahaya, terutama untuk mata. Bicara masalah game ini, terkadang ada yang sudah kecanduan Ustaz. Iya. Jadi memang kalau sehari nggak ngegame itu nggak enak gitu ya. Nah, atau kadang ya wis memang waktunya banyak yang luang, kemudian bingung nggak ngapa-ngapain, main game terus Ustaz. Iya. Nah, nasihat untuk yang kecanduan ini gimana Ustaz? Iya. Jadi kalau sudah merasa kecanduan itu kan seperti itu ya, artinya seperti menjadi sebuah kebutuhan, bukan sebagai sebuah selingan. Sudah Jadi kalau sudah menjadi sebuah kebutuhan, maka kalau kebutuhan ini adalah karena berkaitan dengan main game atau perkara-perkara yang sia-sia, maka sekali lagi yang pertama sama dengan apa yang saya sampaikan di awal, beristi'anah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berusaha sungguh-sungguh untuk mengubah kebiasaan hidupnya ini. Karena kalau hanya sekedar dia ngomong, ya Allah tolong saya begini-begini, tolong saya supaya bisa meninggalkan kecanduan main HP misalnya gitu, atau main game dan semacamnya, tapi itu munculnya hanya muncul begitu saja tanpa dibarengi dengan kesungguhan hati, ini pun juga nggak akan terrealisasi. Minimal gamenya di uninstall ya. Itu yang pertama tadi ya, isti'anah dulu, minta tolong kepada Allah, tawakal kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Kemudian yang kedua ada action. Ada action. Jadi untuk mengubah sesuatu yang buruk itu biasanya memang berat. Tapi kalau tidak dilakukan perubahan itu, maka selamanya tidak akan berubah, kan begitu. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Lebih baik pahit di depan tapi manis di belakang, daripada terus merasakan manis yang semu tapi ujung-ujungnya merasa pahit yang abadi. Wala'iyadzubillah. Begitu. Maka kalau ini sudah ditanamkan dalam diri kita, yang berikutnya action, langsung dieksekusi. Mungkin gamenya di uninstall tadi. Termasuk juga dia juga harus sadari bahwa apa yang biasa saya lakukan atau kecanduan main game ini buruk, ini bukan satu hal yang baik. Meskipun saya merasakan nikmat di situ, meskipun saya merasakan ini enak, nyaman gitu kan, membahagiakan hati misalnya, tapi ini bahaya gitu. Nah, ini harus terus dicamkan atau diingat-ingat terus, diingat-ingat. Main game itu bahaya, main game yang berlebihan itu bahaya. Dengan itu nanti lambat laun dia akan bisa meninggalkannya. Meskipun mungkin dengan cara bertahap, sedikit demi sedikit. Mungkin yang sebelumnya 10 jam main game terus misal gitu ya, sudah berkurang 6 jam, nanti 6 jam berkurang lagi. Atau alhamdulillah kalau misalnya dengan pertolongan Allah, kemudian dengan usahanya yang maksimal, dia malah bisa sama sekali meninggalkan game. Kemudian yang terakhir ya, perkuat ibadah kepada Allah. Kemudian dia juga harus mengganti kebiasaan buruknya itu dengan kebiasaan yang baik. Kalau awalnya dia kebiasaan main game, maka ganti kebiasaan yang lain. Mungkin kebiasaan untuk membaca, kan gitu ya, atau kebiasaan untuk mendengarkan ceramah-ceramah, atau melihat tutorial-tutorial ilmu yang bermanfaat, ilmu agama maupun ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat. Insya Allah dengan dia memalingkan kesibukannya dari main game itu ke kesibukan yang positif, insya Allah akan menjadi solusi untuknya. Karena jiwa manusia itu sebetulnya tidak suka berhenti, dalam arti berhenti untuk tidak melakukan apa-apa, beraktivitas. Tapi di sini para ulama kemudian mengatakan kalau orang itu tidak disibukkan dengan aktivitas yang baik, mesti dia disibukkan dengan aktivitas yang buruk. Bahkan orang kalau menganggur saja itu sudah menjadi keburukan untuknya, kan gitu. Padahal nggak ngapa-ngapain gitu ya. Apalagi ngapa-ngapain terus melakukan yang tidak bermanfaat, atau wala'iyadzubillah sampai
mengandung dosa. Iya, tapi ini kadang yang sudah ngaji atau yang sudah belajar ilmu itu juga masih main game, Ustaz. Iya, Nah, iya. nasihat terkhusus untuk mereka ini, Ustaz. Padahal sudah ngaji kita Iya. sudah sering hadir kajian, tapi kadang di sela-sela waktu itu kadang ada yang ditemui masih main game. Nasihat khusus Iya. untuk mereka gimana, Ustaz? Ya, kita sekali lagi tidak menyalahkan mereka-mereka yang mungkin selingan main gamenya ya. Dan kita juga husnudzon kepada mereka itu tahu batasan-batasan game mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Cuman kalau seandainya kita menemukan ada para penuntut ilmu atau ya orang-orang yang sudah ngaji, sudah kenal agama, kok masih banyak waktunya habis untuk main game gitu ya. Bukan hanya sekedar selingan, tapi kok malah masih nge-game terus gitu. Nah, maka di sini perlu untuk diperbaiki dulu dari sisi metode dia belajar ilmu agama. Yang pertama, luruskan niatnya dulu, sudah ikhlas nggak dia belajar agama ini. Kemudian yang kedua, coba ilmu yang dia pelajari itu dia resapi sungguh-sungguh ya, terutama ilmu yang berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Kemudian juga berkaitan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan larangan-larangannya. Ini coba direnungkan dalam-dalam, yang dengan itu insya Allah akan muncul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang memiliki rasa takut kepada Allah itu hanyalah orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang berilmu, para ulama. Ya, jadi kalaupun mereka orang-orang yang masih belajar ilmu agama ini belum sampai tarafnya ulama, tetap ada rasa takutnya kepada Allah karena ilmu yang ada pada diri mereka meskipun sedikit. Nah, modal yang sedikit itu bagaimana caranya untuk bisa ya dia kembangkan dan menghalangi dia untuk memperbanyak permainan-permainan yang menyia-nyiakan waktunya tadi. Baik, insya Allah cukup, Ustaz. Jadi secara kesimpulan memang game ini sepenuhnya tidak dilarang. Iya. Cuman sebagai mubah, tapi ada batasan-batasannya, Ustaz ya. Iya. Kayak semisal tadi menghindari musik, kemudian yang buka aurat dan penyembahan dan lain sebagainya. Betul. Kemudian juga kalaupun semisal game ini justru malah menghabiskan waktu, itu malah statusnya dari mubah menjadi dilarang ya, Ustaz. Dilarang ya. Baik, insya Allah cukup untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat bagi terutama yang sering bermain game untuk saat ini dan juga yang masih main game. Semoga hal ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas waktunya, Ustadz, dan sudah menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber di episode kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode kali ini kita kedatangan support dari saudara kita, yaitu dari Twins Kitchen, yang mana merupakan ada produk kimbab yang kami terima di sini, yaitu kimbab dan juga ada lasanya dan juga ada kopi susu ibrik. Baik, untuk yang kimbab yang kita terima ini merupakan kimbab ayam dan juga ada varian crab stick dan varian yang lainnya. Juga ada di sini lasanya dan kopi susu ibrik. Baik, untuk yang berminat bisa langsung hubungi di bawah ini atau bisa nanti kita cantumkan di kolom deskripsi di video podcast kali ini. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Twins Kitchen atas support makanan dan minumannya.